الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات، وبلطفه تستر العيوب والزلات، وبكرمه تقبل العطايا والقربات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا خاتم النبوات والرسالات، صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه ذوي الهمم العاليات والعلوم الراسيات، وزوجاته الفاضلات العفيفات، ومن تبعهم بإحسان إلى الممات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral al-aba wal ummahat wal ikhwa wal akhawat, kembali kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau dan seluruh pengikutnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, di mana kita telah sampai atau selesaikan pada kesempatan lalu tentang harta yang baik di tangan orang yang soleh, atau harta yang soleh di tangan orang yang soleh. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah melanjutkan bab dengan judul baru, yaitu bab man asbaha aminan fi sirbih. Bab tentang orang yang menjumpai harinya dalam keadaan aman di negerinya. Ya. Dari Ubaidillah bin Mihsan Al-Ansari, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man asbaha aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih indahu ta'amu yaumih, dalam riwayat yang lain indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa yang berada di pagi hari dalam keadaan aman di negerinya, sehat pada jasadnya, fisiknya, ada yang mau dimakan hari itu, maka seolah-olah dunia itu dihamparkan baginya. Allah. Baik, kita preteli satu-satu ini. Barang siapa yang menjumpai pagi harinya dalam keadaan aman di negerinya. Nikmat aman, sedikit dari kita yang merasakan itu sebagai nikmat. Naam, kok baru dengar mungkin sebagian nikmat aman, padahal Allah sendiri menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian mau menghitung-hitung nikmatku, niscaya kalian tidak dapat menghitungnya, termasuk nikmat aman. Begitu pentingnya nikmat yang satu ini, Nabi Ibrahim mendahulukannya, meminta nikmat aman ini dari urusan perut.
atau mulut, dari urusan makan. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ketika mendoakan Mekah, baru warzuq ahlahu minas samarat. Ya Rabb, jadikan negeri ini aman, Mekah, dan kasih rezeki penghuninya juga dari buah-buahan dan seterusnya. Mendahulukan nikmat aman dari urusan makan, urusan ngisi perut. Ini menandakan bahwasanya nikmat aman adalah nikmat yang luar biasa. Namun karena kita terbiasa dengan keamanan, sehingga nikmat ini tidak begitu dirasa dan tidak begitu disyukuri. Padahal untuk keamanan itu juga butuh duit, butuh pengorbanan harta. Maksudnya Ustaz, kamera dipasang untuk apa? Keamanan. Alasannya ya apa ya? Dibeli atau dibagi-bagi sama RT di sini? Hah? CCTV dibagikan setiap warga gitu, gratis. Pakai fulus ya Ami gitu. Ya kan? Kemudian ketika beli sepeda motor atau mobil dimodifikasi, dikasih pengaman, dikasih remote, biar apa? Aman. Ada pos di situ, satpam digaji untuk apa? Membeli keamanan. Nikmat apa bukan nikmat ini? Nikmat. Tapi siapa dari kita yang merasakannya? Baru nggak. Kalau sudah dibilangi begini. Taib, antum tahu Al-Iraq, tahu negeri Irak antum. Sekarang apa yang terjadi? Kegoncangan, hilangnya rasa aman. Ya. Saddam Hussein sebagai presiden 30 tahun atau 35, hampir semasa dengan Pak Harto. Allah yarhamhum jami'an. Terlepas dari plus dan minusnya, ya, di sana semua rakyat Irak merasakan aman, merasakan nikmat yang satu. Sekarang coba di jalan-jalan diwawancarai, di waktu Ramadan rakyatnya juga ada yang diwawancarai. Apa yang kamu minta kepada Allah di waktu ijabah seperti ini? Aman, katanya mereka. Nikmat aman. Biar BBM naik, awas semua. Allah yang ngasih rezeki kita sebelum BBM naik, Allah juga yang ngasih rezeki kita setelah naik, ngasih kemampuan juga kepada kita untuk membeli BBM dengan ya, karunia-Nya yang luas. Nah, dah ada apa-apanya ketimbang nikmat aman. Dah apa-apa, anggap beli nikmat aman daripada kacau balau. Na'udzubillah. Kita selalu berdoa untuk keamanan negeri. Apapun ceritanya, ya, nikmat aman sekali lagi itu tak tertandingi. Orang manusia, jangankan manusia, ya, dalam menikmati karunia Allah, makan, minum, kumpul-kumpul, ya. Antum coba yang punya kambing ini bisa praktek. Seorang ulama ya pernah ingin membuka atau tes uji coba tentang rasa nikmat aman ini, ya. Dia punya beberapa kambing, kemudian dia safkan, dia jejer kambingnya itu dengan juga dikasih makanan favoritnya. Taib, kambing ini tidak punya akal tapi punya insting. Kemudian di depannya ditaruhlah serigala yang mondar-mandir. Tak jadi makan kambing itu. Karena apa? Tidak merasa aman. Tidak merasa aman. Ya, ketakutan. Padahal di depannya makanan yang lezat, yang subhanallah, tak jadi makan kambing-kambing itu.
melihat apa? Pemangsanya di depannya. Subhanallah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, membeberkan nikmat aman ini kepada kafir Quraisy dan mengajak mereka untuk membuka pikirannya, membuka hatinya untuk beribadah kepada Allah dalam surah yang sudah antum hafal sejak TK. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Hendaklah mereka itu menyembah Rabb, pemilik bait ini, yaitu Ka'bah, yang telah apa? Ngasih makan mereka, menjauhkan mereka dari kelaparan, juga mengamankan mereka dari rasa takut. Jadi ini nilainya nikmat aman, saudara-saudara sekalian. Ya. Luar biasa nikmat aman ini. Tapi sekali lagi, siapa dari kita yang menyadari nikmat aman ini? Bahwa aman itu nikmat, maksud saya. Kemudian fi sirbih, di negerinya. Insya Allah laki-laki semua ini tahu rasanya merantau, ya. Tahu rasanya merantau. Tahu langganan mie. Langganan mie dalam rangka irit. Saya dulu di Arab kadang diledek sama teman-teman, ada sahib Indomie katanya. Karena Indomie yang baru masuk sana, super mie, dan padahal kita punya sejuta mie. La ilaha illallah. Saya katakan Indomie ini adalah makanan favorit tafronin, saya bilang, yaitu orang bokek, saya bilang. Bukan makanan favorit utama, bukan, saya bilang. Orang kalau mau ngirit, kita saya bilang dulu waktu di Jakarta, waktu di mana merantau itu, ya itu yang ada, selain tempe tahu tentu. Taib. Maka kita tahu ya pahitnya merantau, atau ya cobaan merantau. Tidak semuanya pahit, ada merantau justru orang mendapatkan kemuliaan, mendapatkan ilmu baru, mendapatkan sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i, faedah dari merantau. Namun di sela-sela itu juga tentunya tidak sama dengan negeri sendiri. Ya, anak mama, anak papa ini harus tahu merantau biar tahu belajar hidup. Nah, tanpa merantau orang tidak akan belajar hidup, tidak akan belajar banyak, maksud saya. Belajar, tapi tidak banyak. Tapi kalau sudah pernah merantau jauh dari orang tua, di situ tahu nikmatnya kasur yang empuk, dibanguni, sudah siap, monggo, masya Allah, jadi ratu, jadi pangeran, jadi raja. Di rantau ya harus pasang beker, harus tahu rasanya. Makanya aman terus di negerinya sendiri lagi. Artinya ada yang ngusir. Coba tanya sekarang para pengungsi Suriah, hatta yang dibilang negeri HAM, negeri Eropa, negeri mana saja, negeri kafir, negeri maju, negeri ini, apa yang mereka dapati? HAM. Itu. Makanya ketika kita bangun pagi dalam keadaan aman di negeri sendiri, ya subhanallah, itu adalah nikmat yang tak terhingga. Sekarang insya Allah semuanya merasakan nikmat itu, alhamdulillah. Kemudian mu'afan fi jasadih, sehat walafiat. Apalagi tidak ada pantangan, mau makan mau minum apa, ya bebas lepas. Ya, kikil ya Allah masuk. Ini semua jeroan. Naam. Maka itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nikmat oksigen, menghirup udara bebas ini. Nikmat
yang tidak kita rasakan nikmatnya itu kecuali kalau kita mampir ke rumah sakit. Tanya di Lavalet itu, satu tabung berapa O2? Hah? Jut katanya. Jutaan. Tapi ketika kita mendapatkannya gratis dari Allah cuma-cuma, maka kita kurang menghargai nikmat yang satu ini. Coba tanya juga teman-teman atau saudara kita yang di negeri panas atau di misalnya di Surabaya atau di mana, ya. Bagaimana dengan Hawa, Malang dan Batu atau sekitarnya, Buring juga. Saudara yang subhanallah, masya Allah, luar biasa. Nikmat mata juga tak terhingga ketika pakai kacamata dicabut sedikit, dikurangi sedikit sama Allah. Hah? Termasuk yang ngomong. Ya, baru tahu rasanya. Tiap 6 bulan 1 tahun harus ganti fulus lagi. Ya, nikmat orang sehat itu nikmat, subhanallah, yang tak terhingga. Kalau antum sekarang dikasih pilihan, ya. Antum berada di istana, rumah yang megah, ya, ada segalanya, tapi makan ini tidak boleh, makan itu tidak boleh. Akhirnya makan kentang rebus cuma. Antum dikasih seperti sekarang, pas-pasan semua masuk, prei, batu sama besi. Pilih mana antum? Mu'afan fi jasadi, ini nikmat yang luar biasa saudara-saudara sekalian, ya. Tapi siapa sekali lagi yang menghitung nikmat ini dari kita atau menghadirkan rasa syukur saat kita pohong, bleng, ya. Semua kue-kue juga, sate, macamnya sate. Tak ada halangan, tak ada pantangan. Nikmat luar biasa. Mu'afan fi jasadi. Ya. Indahu ta'amu yaumi au qutu yaumi, dalam riwayat yang lain. Ada yang mau dimakan di hari itu, bukan sepekan ke depan, bukan sebulan ke depan, bukan setahun, bukan 10 tahun ke depan, bukan 7 turunan. Hari ini ada yang mau dimakan, itu juga sudah nikmat yang luar biasa. Sekarang dengan ajaran medsos juga kita melihat bagaimana saudara-saudara kita di Afrika misalnya, ya, yang rusuknya itu terlihat, ya, seperti piano katanya. Ya, tinggal dihitung gitu. La haula wala quwwata illa billah, ya. Maka luar biasa, airnya pun, ya, air yang keruh kadang, ya. Bahkan saya pernah melihat satu, ya Allah, pemandangan foto bagaimana anak balita mereka hendak meminum dari air yang keruh, kemudian di sini tulang belakangnya ini, tulang amud fakri dalam bahasa tulang penyangga ini, yang tulang belakang ini kelihatan kayak alif ba ta sa jim, begitu sampai kemudian di belakangnya tahu burung pemangsa mayat, burung pemangsa mayat. Jadi siap-siap kalau sudah ini nyemplung begini mati, berarti disambar. Allah, ya. Luar biasa hadir jamaah yang dirahmati Allah. Nikmat Allah pada kita. Ada yang mau dimakan hari ini, itu sudah juga nikmat yang luar biasa. Kalau yang senior-senior, yang sepuh-sepuh ini sudah sering atau sudah panjang mereka rentetan filenya bagaimana mengalami kehidupan pasang surut dan sebagainya. Ya, mestinya yang muda-muda ini lebih banyak kalau hadir ini, perlu tegaskan atau diinikan pada mereka
digugah seperti ini. Ketika seseorang terbiasa sarapan roti sama susunya, Masya Allah, maka nikmat yang seperti itu di pagi hari akan terbiasa dan kemudian hilang rasa biasanya. Seolah-olah dia sudah tekan kontrak sama Allah, tiap pagi harus sudah ada. Tidak mikir kalau di sana di dekat tidak perlu ke luar negeri juga ada saudaranya yang kekurangan. Apalagi lebih jauh seperti yang disebutkan tadi, ada yang ya bahkan ya rumput pun dimakan. Antum pernah melihat kan bagaimana penderitaan saudara-saudara kita di Suriah, anak-anak kecil. Antum tahu Suriah sebelum kejadian ini, ya, sebelum fitnah yang ada seperti sekarang ini, mereka makanan nginep pun tidak sudi dimakan. Astaghfirullahaladzim. Bagaimana kemudian Allah balik keadaan mereka, hatta anak kecilnya pun rumput dimakan. Padahal sebelum 2013 atau 2011, 2010 ke bawah, makanan nginep mereka tidak mau. Sombongnya kepada nikmat Allah. Hati-hati, makanya kita ya kepada anak-anak kita harus kita tanamkan ini. Jangan pernah melecehkan ataupun menghinakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Dihidangkan nasi, tahu, tempe, kecap, syukuri, itu nikmat yang luar biasa. Atau yang lebih dari itu, atau yang lebih atau kurang dari itu, semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita mengentengkannya. Kita harus menjadikan apa kejadian yang ada di sekitar kita ini sebagai pelajaran berharga buat kita. Cukup mereka yang merasakan itu. Bayangkan, ya. Jadi tidak ada makanan menginap di kulkas itu. Bayangkan, saking apa? Begitu, ya, begitu melimpahnya nikmat Allah. Akan tetapi ketika nikmat itu dikufuri, tidak disyukuri, minggat. Tahu minggat tentu? Apa minggat itu? Pergi tanpa pamit. Loh, kalau kembali lagi masih nikmat itu. Kalau balik lagi, kalau tidak balik, masalah. Hati-hati sekali lagi, jangan pernah kita ya menyepelekan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya kapan itu? Ya, belum lama ini saya terkesan ada satu orang top lah, di orang kafir, padahal orang kafir dari Cina. Dari Cina. Kita ambil ibrahnya dari bagaimana pendidikan orang dulu. Dia bilang, orang top ini bilang, ya, saya dulu makan, katanya. Antum tahu sendiri disiplinnya orang Cina. Saya dulu makan, tidak ada satu butir nasi pun itu yang jatuh dari meja atau dari mangkok saya. Ya, sekarang saya hidup di Amerika, anak saya sepatu semua itu pada tempatnya, katanya. Ya, baju dari luar, sepatu dijejer. Sekarang anak saya, katanya, sepatu satunya di sini, satunya melayang di sana, tidak tahu kemana. Subhanallah. Jadi dia sendiri belum tidak kuasa mendidik anaknya seperti didikan orang tuanya. Subhanallah. Ini terjadi apa terjadi? Banyak terjadi. Dari kita pun demikian. Bayangkan. Makanya kemudian subhanallah, orang tersebut diberi oleh Allah meskipun dengan kekafirannya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dari nikmat dunia. Nah, kalau sudah merasa aman di negerinya sendiri, sehat pada jasadnya, ada yang mau dimakan pada hari itu, faka'annama hizat lahud dunya, maka seolah-olah dunia itu dihamparkan untuknya Allah. Meskipun rumah kontrak,
tidak masalah, itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di sini Rasulullah tidak menyebutkan bahkan tempat tinggal. Tetapi keamanan, kesehatan, dan adanya yang mau dimakan, itu sudah nikmat yang luar biasa. Dikatakan seolah dunia dihamparkan untuknya. Luar biasa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian bab berikutnya Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan bab tentang tibun nafs, yaitu kelapangan dada atau kebahagiaan hati. Nah, ini kebahagiaan hati atau kelapangan dada sering dikaitkan dengan hal-hal materi, padahal tidak. Bahkan ya, hal-hal materi itu nomor berapanya, bukan tidak ada pengaruhnya, tapi nomor sekiannya di bawah, jauh. Di sini diriwayatkan dari Abdullah bin Khubayb Al-Juhani dari pamannya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaihim wa alaihi atharu ghuslin wa huwa tayyibun nafs. Menceritakan sahabat tadi dari pamannya sebagai sahabat, dirinya sebagai tabi'in, bahwasanya Rasulullah SAW pernah keluar menemui kami sedang beliau terlihat segar baru mandi, terlihat ya segar baru mandi, lagi ceria. Bahagia. Orang kalau bahagia bagaimana? Terlihat dari wajahnya, ya kan? Wajahnya sumringah dan seterusnya, ya. Seolah bercahaya. Apalagi Rasulullah. Fadhananna annahu alamma bi ahli. Kayaknya bujang ini yang meriwayatkan hadis. Kemudian kami mengira bahwasanya beliau baru selesai ya berhubungan dengan istrinya. Nah, faqulna ya Rasulullah naraka tayyiban nafs. Maka sahabat yang ya akrab dengan Rasulullah belak-belakan mereka bertanya, wahai Rasulullah, kami melihat engkau ceria sekali hari ini, bahagia sekali kelihatannya. Qala ajal walhamdulillah. Betul, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Kata Nabi kita, summa dzukiral ghina. Kemudian para sahabat berbicara atau membahas tentang kekayaan. Maka Rasulullah SAW menimpali, memberikan arahan, innahu la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Sesungguhnya tidak mengapa kaya itu. Islam tidak melarang, maksudnya Islam tidak melarang kaya, tapi dampingi, sertakan takwa. Sebab yang namanya harta tanpa takwa akan jadi petaka, akan jadi musibah, ya. Kalau harta kelebihan yang ada pada orang yang tidak bertakwa, yang ada hanya foya-foya, kemudian pemborosan, mubazir, kemudian pada hal-hal yang negatif. Maaf, misalnya ya kasus narkoba, coba boleh ditanyakan, penggunanya itu orang miskin apa orang kaya? Kebanyakan, ya kan, orang yang berlebih.
Ketika lebihnya itu tidak dibalut, tidak disertai, tidak didasari oleh takwa, ya gitu, larinya ke yang enggak, ke yang enggak katanya, ke yang enggak. Ya. Maka sekali lagi, betullah apa yang disampaikan oleh Nabi, tidak mengapa, tidak masalah mau kaya, tapi harus dengan takwa, karena takwa ini yang akan menjadi pengendalinya. Karena tanpa takwa, orang yang kaya akan menambah kekayaannya dengan cara yang halal maupun yang haram, tanpa takwa. Kemudian kalau diingatkan dengan zakatnya, dia tidak akan peduli atau mendengar, tanpa takwa, kaya tanpa takwa. Kemudian juga akan terjadi kezaliman, akan berbuat zalim, itu pasti. Orang kaya kemudian tanpa dibalut takwa, pasti akan menjadi zalim. Ya. Innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna. Sungguhnya manusia itu akan melampaui batas, akan berbuat zalim ketika dia merasa kaya dan tidak butuh sama orang. Ini maksudnya yang tidak dibalut dengan takwa. Ya. Tidak akan berhenti di situ. Dia akan merambah ke yang lain-lain. Dia tidak hanya kemudian berhenti di sini dengan kayanya yang tidak dibalut dengan takwa. Dia akan membeli petugas. Dia akan membeli juga politik. Dia juga akan, ya Pak ya. Ini yang terjadi apa? Ini yang terjadi. Begitulah ketika kekayaan tidak di backup oleh takwa. Kita kaum muslimin butuh kepada harta, kekayaan, tetapi untuk mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk apa? Menyiarkan, membesarkan, meninggikan agamanya. Butuh ya. Dakwah butuh harta. Nah, tapi ya sekali lagi ingatlah yang dipesankan oleh Rasulullah, tidak mengapa dengan kaya bagi yang bertakwa. Was-sihhatu liman ittaqa khairum minal ghina. Dan kesehatan bagi yang bertakwa lebih baik daripada harta. Jadi kesehatan itu lebih mahal dari harta. Kesehatan lebih mahal dari harta. Rumahnya di gedung mewah, ya kan? Tapi untuk membeli nikmat tidur saja, nikmat tidur itu harus dibeli. Obatnya sekian ratus ribu. Sedangkan nikmat yang satu ini Allah berikan kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang ini kena semprong matahari pun jadi tidur. Ya Pak ya. Padahal itu ratusan ribu loh. Kalau kelihatan orang kaya itu bisa enak saja tidur. Saya mau tidur harus ratusan ribu bayar. Ya Pak ya. Tapi siapa dari kita yang mensyukuri la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah? Hah? Minum dulu. Ya Allah, bismillah. Ini juga nikmat dari Allah. Allahu Akbar. Kemarin sekarang Masya Allah. Itu juga nikmat dari Allah. Ini dalam rangka wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Naam. Subhanallah. Ya. Begitulah. Sekali lagi, kesehatan lebih mahal dari
harta benda. Ya kan? Makanya saya teringat satu teman yang Masya Allah ekonom, ya, doktor dalam ekonomi, mantan anak buah Abu Rizal Bakri, Allah yarham, tapi sudah meninggal dan beliau masih usia muda. Ya, beliau mengatakan, ya subhanallah, dilema dalam hidup dalam sisi pandangan ekonominya. Di masa muda ngirit-ngirit, kerja pontang-panting, ya. Setelah kaya, ya, setelah berhasil sukses, apa yang dia kumpulkan untuk beli obat. Jadi inilah, ya, nikmat kesehatan itu tidak tertandingi, subhanallah. Ya, luar biasa, dan tidak merasakannya kecuali orang yang Allah bukakan hati dan pikirannya, atau orang yang dicabut nikmat tersebut darinya. Ini sudah. Makanya pepatah Arab mengatakan, inna sihhata tajun fawqa ru'usil asihha. Sesungguhnya yang namanya kesehatan itu adalah apa? Apa yang dipakai raja itu? Mahkota di atas orang-orang yang sehat, katanya dia. Jadi orang sakit itu melihat orang-orang sehat itu pakai mahkota semuanya. Seperti itu ibaratnya. Begitu mahalnya yang namanya kesehatan. Bagi orang yang bertakwa juga, sehat tidak punya, ya, takwa juga tidak punya, uang tidak punya, masih bisa maksiat. Apalagi ditambah harta, payah, tambah jauh nyungsepnya, jauhnya. Ya, orang sekali lagi dikasih kesehatan tanpa dikasih duit, juga tidak dikasih takwa, masih bisa apa? Nebeng sama temannya yang kaya. Ya kan? Ikut ngantar kemana, ngukur jalan. Kalau anak SMP SMA itu ya apa ya? Orang tuanya tidak punya, tidak bisa belikan dia sepeda motor, tapi dia nebeng sama teman sahibnya yang tajir. Akhirnya ikut ngukur jalan dari Buring ke Lowaru itu berapa kilo. Atau ikut nongkrong di kafe begitu. Allah musta'an. Itu ketika tidak ada takwa. Jadi tanpa takwa, mau kaya mau miskin itu sama, bisa-bisa terjerumus ke dalam fujur, ke dalam kerusakan. Tidak punya narkoba, nebengnya tanpa takwa, nebeng sama orangnya, dikasih juga, tahu rasanya juga akhirnya. Ya Pak ya, itulah ketika tanpa takwa. Makanya Rasulullah katakan, wasihhatu liman ittaqa khairum minal ghina. Baik, kalimat terakhir sesudah azan. Tafadhal. Wa tibun nafs minan ni'am, dan lapang dada, riang hati itu bagian dari nikmat. Ketika seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kepanikan misalnya, dengan kegalauan, dengan kesedihan, dengan apalah namanya, yang semacam itu, tentunya makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, meskipun tidak sakit secara fisik. Namun ketika kejiwaan terganggu, maka nikmat-nikmat Allah yang lain pun tidak akan terasa. Makanya dikatakan di sini, kelapangan hati, kelapangan jiwa, keceriaan itu juga bagian dari nikmat. Betapa banyak kita juga melihat bagaimana misalnya keceriaan yang ada pada anak-anak, anak kecil yang masih belum baligh, yang masih belum punya dosa. Hatta di kemah-kemah penampungan, saudara-saudara kita di Suriah, yang dari Suriah misalnya,
kita melihat keceriaan padanya. Di mana keceriaan ini tentunya didambakan, artinya sesuatu yang mahal, dihayalkan oleh sebagian dari kita. Maka dari itu seperti yang dinyatakan oleh Rasul dalam sabdanya ini adalah bagian dari nikmat. Kalau sudah nikmat berarti harus disyukuri. Di antara bentuk syukurnya bukan hanya ucapan dengan lisan alhamdulillah, tapi digunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagian dari syukur yang lebih penting. Rukun syukur itu diantaranya adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan, untuk mendatangkan ridhonya. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktu juga yang batasi kita. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Insyaallah ada. Semuanya jelas dan pintar-pintar jawab. Masjid MMS. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.